Tapi ada orang yang juga selfless banget, kayak semua beban mau kita pikul rasanya, kayak semua orang mau kita bantuin tapi kita nggak bantuin diri kita sendiri, terlalu selfless. Hai guys, selamat datang di podcast #Zona Aman bersama gue JP. Dan gue Sheryl. Dimana selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan menemanimu membahas seluruh gonjang-ganjing dari isu kesehatan mental. Yoi, seperti biasa. Nah sekarang kita udah episode 3 nih Jep. Tapi sebelum kita masuk situ, kita thank you dulu kali ya untuk teman-teman yang udah dengerin episode 1 dan episode kedua kita kemarin. Buat yang belum denger bisa klik 1 atau 2 di Spotify kali. Ya, #Zona Aman jangan lupa. #Zona Amannya jangan lupa, bener-bener. Kita episode 1-2 udah bahas apa aja nih Share kemarin nih Share? Nah kita kan udah bahas dari episode 1 tuh tentang bahayanya stigma agama buat para penderita gangguan kesehatan mental. Terus habis itu episode 2 kita bahas dari sisi orang yang terdampak nih, kayak gimana sih cara kita menolong diri kita gitu, kayak apa yang harus dilakukan dan gimana cara kita menentukan kapan kita harus ke profesional gitu, psikolog apa psikiater. Nah di episode 3 ini justru kita bahasnya dari perspektif yang lebih luas lebih personal nih. Gitu ya. Iya lebih personal. Lebih personal. Kayak lebih personal dan lebih intimate gitu. Gimana sih caranya kita jadi support system yang baik dan maksudnya bisa membantu teman-teman kita yang memiliki gangguan kesehatan mental gitu ya Share ya. Nah makanya sesuai judulnya kali ya, mau bantu tapi takut salah. Bener banget, karena gue sering banget gitu loh, temen gue cerita ke gue, dia memiliki gangguan kesehatan mental, terus gue bingung banget mau respon apa, karena gue gak mau ofensif ke mereka gitu, gue tidak mau mereka tuh makin buruk gara-gara gue, I want them to get better gitu. Kayak takut tambah parah gitu kalau gue omongin kan, karena gue gak punya latar belakang psikologi sama sekali, jadi kayak handle-nya gimana, atau kayak apa yang gak boleh gue katakan tuh kayak gue bingung gitu loh. Makanya hari ini di episode 3 kita datengin nih salah satu orang yang sangat resourceful gitu ya Jep. Nah bener banget, orang ini tuh sangat-sangat dekat sama kita lah ya di Shine Indonesia. Dan bukti resourcefulnya tuh udah terbukti, kayak kalau misalnya teman-teman udah lihat Instagram, lihat postingan kita yang informatif banget, dia tuh otaknya gitu lah. Bener banget, dia tuh yang responsible sama konten-kontennya. Kita sapa langsung kali ya, Iya, hai Tias. Halo Tias. Halo banget. Sumpah gue nervous banget boy. Gak apa-apa. Apa kabar lu Tias? Baik, kalian gimana kabarnya? Baik. Ya baik. Nah Tias ini jabatan lu apa sih Tias di Shine Indonesia biar teman-teman tahu? Oke, di Shine tuh gue bantuin bagian research and content bareng sama Tara sama Halimah. Nah iya Tias ini mahasiswa psikologi UGM ya? Gue semester 7. Pasti udah familiar lah ya sama topiknya ini. Ya pasti, kita udah lihat lah di Instagram Shine informatifnya gimana. Jujur iya familiar banget, karena emang yang nanya kayak gini juga banyak ke gue. Cuma balik lagi gue tetap kayak, gue gak yakin gue bisa ngejawab karena emang kayak gini tuh luas banget gitu loh topiknya, dan yang ini jadi concern banyak orang juga, jadi gue setiap kali ngejawab ini gue tuh agak tetap deg-degan, agak kayak ngerasa kayak apakah gue bisa menjawab dengan benar atau malah gue misleading, tapi kayak gue bakal coba jawab ini dari pengalaman gue aja ya, karena balik lagi gue juga bukan expertnya, gue cuma kayak senang aja di topik di mendalami ilmu kayak gini, jadi kayak gue bakal sharing sesuai sama apa yang udah pernah terjadi sama gue aja gitu. Oke, nggak apa-apa banget, kita justru pengen belajar gimana, artinya kayak relatable dan hands on experience gitu kan yang kita cari, emang daripada kayak cuman teori-teori, kayaknya kita emang lebih mending lihat yang applicable. Lebih praktikal gitu kali ya. Siap. Nah kalau gitu kita langsung pertanyaan pertama aja nih ya Jep ya, kayak ada mau cerdas cermat gitu. Udah kayak mau cerdas cermat, langsung pertanyaan pertama aja kali ya. Kira-kira ada gak sih kayak gejala-gejalanya yang nunjukin kalau misalnya kerabat-kerabat terdekat kita tuh lagi kayak gak baik-baik aja, there's something wrong with them. Ada gak sih gejala-gejalanya kayak gitu? Sebenarnya kalau gejala pasti ada ya, cuma kadang gejalanya itu gak kelihatan, karena gejalanya kadang bener-bener minor banget, kayak lu bisa ngeliat orang nih happy, cantik, pokoknya kayak produktif dan lain-lain, tapi sebenarnya dia struggling dengan kesehatan mental gitu, sebenarnya mungkin banget, karena kadang kita nggak bisa ngelihat gejala-gejala itu secara secara sekilas gitu, tapi kalau misalnya kita perhatiin lebih detail lagi nih, pasti ada perubahan-perubahan di orang tersebut, seperti misalnya perubahan penampilan, kayak cara dia berpakaian, atau kayak belakangan ini dia kok kelihatannya kayak lagi jarang merawat diri nih, atau kayak
perubahan perilaku kecil, kayak misalnya dia jadi lebih sering ngelamun atau kayak gampang marah kayak gitu-gitu, atau misalnya perubahan cara berkomunikasi, kayak dia jadi lebih pendiam atau kayak lebih apa ya, kayak susah untuk dihubungin. Sama ada perubahan rutinitas sih menurut gue, kayak apakah ini orang jadi misalnya jadi suka telat atau kayak jadi nggak apa ya nggak datang ke acara-acara penting gitu misalnya. Kalau misalnya menurut gue sih kayak gitu. Cuma karena emang kadang-kadang tanda-tanda ini tuh minor banget dan kita kadang miss gitu. Nah, gue sendiri ya kadang sering kayak ngerasa misalnya nih gue punya teman terus kayak ya selama ini kan sebenarnya gue lagi ngerasa kayak gini-gini, terus gue tuh kayak suka ngerasa bersalah gitu, suka ngerasa ke pressure kayak kenapa sih kemarin gue gagal ngelihat dia yang lagi nggak baik-baik aja gitu. Cuma pesan gue di sini jangan ke pressure kalau misalnya kita nggak bisa nih ngelihat tanda-tanda kecil ini, karena emang ya yang harus kita perhatiin kan juga banyak gitu ya. Jadi kayak jangan ke pressure karena emang kadang nggak kelihatan. Cuma kalau misalnya nih kita udah sadar nih kayak gue mulai ngerasa aneh sih nih orang kayaknya yang berubah deh. Nah itu jangan pura-pura nggak tahu. Udah mendingan tanyain aja, kayak nggak ada salahnya lu nanyain. eh, Lu lagi nggak apa-apa nggak sih? Apa lu perlu cerita nggak sih? Lu lagi kenapa sih gitu ya? Iya, benar banget karena kan nggak ada ruginya gitu ya. Jadi kayak jangan pura-pura nggak tahu ketika lu punya feeling nih orang kira-kira lagi nggak baik-baik aja, langsung tanyain aja sih menurut gua kayak gitu. Jadi pertama kita harus peka, terus habis itu kita harus responsif terhadap kepekaan itu gitu ya, kayak Iya benar ketika banget. kita udah tahu ada yang aneh, ya udah harus memberanikan diri untuk nanya. Nah, Iya. apalagi karena susah itu untuk kita detect, tapi sebenarnya sepenting itu kan kayak kita punya emotional support, Benar. bukan cuma untuk ngeringanin gejala gangguan kesehatan mental, tapi untuk nurture mental wellness gitu gak sih? Iya benar, karena emotional support itu kan emang hak semua orang ya, dan itu kayak kebutuhan dasar manusia gitu loh. Dan ini tuh penting banget untuk kita biar kita bisa menjaga mental wellness. Karena mental wellness kan yang as we all know itu kayak yang harus kita pursue setiap Sharing hari, gitu yang ya. harus kita capai setiap hari gitu loh. Itu nggak gampang, dan kayak emang kita tuh perlu support satu sama lain gitu. Nah, Tias tuh punya kayak personal Bener experience sih. gitu gak sih? Kayak gimana caranya, kayak Tias pernah ngehadapin orang-orang sekitar Tias yang punya gangguan kesehatan mental atau gimana? Kayak mungkin bisa share gitu gak sama teman-teman? Sebenarnya iya sih, kayak alhamdulillah ya, kayak gue punya banyak teman yang percaya gitu loh kalau pengen cerita sama gue, dan gue jujur aja gue senang banget kalau misalnya teman gue emang pengen cerita sama gue. Cuma kadang nih kayak kita nggak bisa bohong, kadang kita juga capek nggak sih kayak dengerin cerita semua orang gitu kan. Kadang ngerasa kayak, soalnya jujur aja kalau misalnya orang cerita sama kita, kadang itu tuh naruh kita di posisi nggak nyaman, bener nggak sih? Kayak kita ke pressure, bisa nggak sih gue ngebantuin dia, atau nanti gue takut omongan gue ofensif ya yang tadi JP bilang, atau kayak kadang kita juga harus berkorban waktu, berkorban tenaga, energi gitu kan. Nah, dan juga kadang orang yang cerita sama kita tuh kadang gak kooperatif gitu loh, kayak ceritanya setengah-setengah atau kayak jadi gak nangkep gitu ya jadinya. iya, jadi kayak gak kooperatif gitu, jadi kayak bener-bener kayak kadang capek dan bingung harus ngomong apa gitu. Nah makanya di sini kita sharing nih biar kayak gimana sih caranya jadi teman yang baik untuk memberikan support gitu. Nah kalau dari pengalaman gue sendiri nih, dulu tuh gue seneng banget dengerin cerita orang, kayak gue tuh pengen banget ngebantuin semua orang sampai gue nggak ngebantuin diri gue sendiri gitu. Nah itu tuh salah guys. Kayak gue tuh pernah dengar peribahasa kayak pokoknya dia bilang intinya kayak api yang terbakar lebih besar akan mati lebih cepat gitu. Karena kayak gue nih gaspol, kayak pengen ngebantuin semua orang, pengen dengerin semua orang, tapi gue nggak ngebantuin diri gue sendiri. Jadi gue sakit sendiri duluan, dan ujung-ujungnya gue nggak bisa bantu lebih banyak orang lagi. Nah kayak gitu. Nah kalau misalnya, tapi kalian setuju nggak sih kayak kadang capek gitu loh dengerin semua orang gitu? Gue setuju. Karena kalau dari pengalaman gue sendiri, burnoutnya tuh kalau dari gue datang kalau misalnya gue habis kerjain tugas kuliah,
Apalagi kalau misalnya gue abis kayak kerja, atau misalnya mungkin teman-teman tuh abis udah ada temen yang ini, terus tiba-tiba ada lagi temen yang ini cerita, atau mungkin gak usah temen, mungkin ada masalah di rumah sendiri, masalah sama orang tua or whatever it is, itu bisa kayak bikin kita burn out sendiri gitu. Dan gue setuju sama Tias di sini, mungkin kita itu tuh juga nggak perfect ya, we're still not perfect gitu, makanya bisa aja kayak kita burn out juga pas kita mau dengerin omongan mereka gitu. Tapi gue pribadi juga pengen membantu mereka gitu loh. Tapi juga di satu sisi kadang juga kita merasa kayak gak tahu sih, ini mungkin gue pribadi, tapi kayak gue merasa senang gitu kalau misalnya gue berhasil bantu orang. Tapi lama-kelamaan ketika semua orang udah ke gue jadi kayak merasa burn out sendiri gitu gak sih? Makanya nih balik lagi dari pengalaman gue, kayak dari pengalaman gue senang dengerin orang, poin paling penting yang gue ambil gitu, yang gue pelajari dari situ adalah pentingnya self love. Jadi kadang kan ada orang yang selfish banget ya, kayak ada orang lagi mental breakdown gitu, gue gak mau tahu. Tapi ada orang yang juga selfless banget, kayak semua beban mau kita pikul rasanya, kayak semua orang mau kita bantuin, tapi kita gak bantuin diri kita sendiri, terlalu selfless. Nah, gue bilang ya dua-duanya nih, perilaku ini dua-duanya sama buruknya sebenarnya. Karena yang gimana ya, kita tuh harus ngebantu diri kita dulu biar kita bisa ngebantu lebih banyak orang. Kayak dulu nih saking gue selflessnya, bukan saking gue selfless, tapi kayak saking gue gak pernah ngurusin diri gue dan selalu ngurusin orang. Sebenarnya yang marahin gue tuh udah banyak, orang-orang terdekat gue tuh marahin gue banget, karena emang to the extent udah parah banget sampai kayak gue gak bisa merawat diri gue sendiri. Kayak bahkan basic self care aja gue gak bisa ngejalanin, kayak gue gak mandi, gak tidur, kamar gak gue beresin, dan itu gue stres banget sampai kayak gue suka lempar-lemparin barang di kamar gue karena gue udah stres banget. Tapi kayak gue bingung juga kan, kayak gimana caranya, karena gue gak bisa ngomong no gitu. Terus ada satu orang yang dia nasehatin gue, dan ini ngena banget, kayak dia bilang kalau misalnya ada dua orang, yang satu kerjaannya ngebantuin orang lain mulu tanpa ngebantuin dirinya sendiri, sementara yang satu lagi si B nih, dia ngerawat dirinya, kayak ngerawat dirinya dulu, terus biar dia selalu sehat mental, dan dia juga tetap ngebantuin orang lain gitu. Nah, kalau misalnya si A sama si B jalan bareng-bareng, emang si A ini bakal gaspol, bakal ngebantuin orang lebih banyak di awalnya, tapi dia bakal stop duluan, dia bakal sakit duluan. Sementara si B nih yang pelan-pelan tapi pasti yang juga merawat dirinya itu bakal lebih banyak ngebantuin orang lain ujung-ujungnya. Dan gue setuju banget, itu udah ngena banget dan udah gue jalanin. Jadi apa ya, jadi kayak setiap kali lo ngedengerin orang tuh bawaannya gak beban dan senang aja gitu. Kalau dari gue sih, itu pengalaman penting yang gue pelajarin dari pengalaman-pengalaman gue dengerin orang. Jadi jangan lupa sama diri sendiri lah ya, intinya kalau mau tetap bantuin orang. Iya, bener banget. Penting sih, karena kadang-kadang kayak kita lupa kalau diri kita juga butuh bantuan gitu. Kalau dan kita justru kalau misalnya udah kayak jadi hotline semua orang untuk butuh bantuan, kita jadi bingung sendiri gak sih kita harus ke siapa gitu untuk cari. Jadi sebenarnya apa sih Tias, kayak misalnya kalau kita udah sadar nih kalau misalnya teman-teman kita butuh bantuan, dan atau saya kayak diri gue butuh bantuan, tapi untuk jadi emotional support system yang ideal tuh kayak gimana sih? Kayak bukan ideal sih, tapi kayak yang bisa tepat lah, yang bisa menangani gitu. Oke, jadi gimana sih caranya jadi support system yang baik gitu ya? Nah, karena menurut gue kita nih bukan expert ya, kayak kita sama-sama masih belajar gitu loh di sini. Jadi hal terbaik yang bisa kita lakukan emang jadi pendengar yang baik. Sering juga gue ditanya, gimana sih Yas caranya jadi pendengar yang baik? Kalau menurut gue pribadi, pendengar yang baik itu adalah orang yang menerapkan active listening. Udah pada tahu belum sih active listening itu apa? Belum. Oke. Nah, jadi active listening itu adalah cara mendengarkan orang lain yang kita tuh benar-benar fokus gitu loh. Jadi kayak lo benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan sama lawan bicara lo gitu. Jadi lo kayak mengerahkan seluruh perhatian lo, terus kayak gak menginterupsi pembicaraan dia dan merespon secara netral. Nah, perlu gue highlight harus netral ya, jadi kita gak boleh ngejudge kayak gitu. Nah, gimana sih caranya orang, misalnya nih kita lagi ngedengerin orang lain cerita sama kita, terus gimana sih caranya biar kita ngasih tahu nih ke orang tersebut kayak, tenang, gue ada buat lo, gue lagi dengerin lo kok, kayak gitu. Gimana sih cara kita nunjukinnya gitu. Nah, yang pertama tuh lo harus nunjukin bahwa lo tuh lagi merhatiin dia dengan
gestur-gestur nonverbal. Menurut gue ini penting banget karena kadang gue nih personally kalau misalnya gue cerita terus ada orang yang bahasa nonverbal ini kayak sebenarnya dia nggak dengerin gue tuh langsung males banget gitu gak sih? Kalian juga pernah gak sih Sambil kayak gitu? HP-an gitu Bener ya. banget sih. Iya, nah bener banget. Jadi kayak kita fokus nih ke dia, jangan main HP. Tuh sering banget orang main HP. Terus kayak maintain eye contact. Kayak kita maintain eye contact aja. Terus senyum. Terus kayak badan kita tuh condong ke mereka. Jadi kayak kita benar-benar fokus nih ke dia. Kayak gue benar-benar dengerin lo kayak gitu. Terus abis itu lo juga bisa kalau misalnya di psikologi gitu ya, kita nyebutnya probing. Ada yang pernah dengar probing gak? Oh belum juga. Kayak istilah intan awam gitu ya. Istilah saya belajar. Probing tuh kayak apa ya, kayak lu nge-rephrase poin-poin yang udah disampaikan sama lawan bicara lu kayak gitu. Jadi misalnya kayak lu kayak kerjaan kalian di podcast ini sebenarnya kayak kalian dari tadi kan nge-rephrase omongan gue gak sih? Kayak jadi maksudnya gini ya. Jadi kayak lu menunjukkan lu beneran nih, kayak apa yang gue omongin masuk ke otak lu, gak masuk kuping kanan keluar kuping kiri doang gitu. Jadi lu rephrase poin-poin yang orang tersebut sampaikan gitu. Habis itu juga penting banget kita tahu kapan giliran kita bicara. Jadi kayak gak motong, karena motong tuh rese banget gak sih? Sumpah. Bener sih. Nah kayak gitu. Terus juga cari respon yang sesuai. Jadi kayak jangan lu malah panik sendiri atau kayak lu heboh sendiri atau kayak lu sedih boleh, tapi kayak jangan sedih yang berlebihan karena pasti yang lebih sedih dia gitu loh. Jadi kayak kasih jangan lebay gitu ya, jangan lebay. Iya jangan lebay, tapi juga harus sesuai kayak gitu sih. Kayak gitu sih menurut gue. Nah tapi gue juga kayak sering kecampur gitu loh. Apakah pendengar yang baik itu harus artinya memberikan solusi yang baik gitu? Maksudnya kayak apakah mereka sepaket atau gimana? Karena gue sering bingung gitu. Kalau misalnya orang stres, gue harus bilang apa supaya mereka gak stres gitu kan sih? Iya sih benar, kayak kalau menurut gue ya gak mesti sih ngasih solusi tuh gak mesti. Yang penting kayak dia tahu kalau kita tuh ada buat dia dan kayak kita mau dengerin dia gitu loh. Dan kalau misalnya emang, tapi kan kadang ada ya orang yang emang curhat untuk minta solusi gitu. Kalau misalnya lu emang bingung, ya lu bilang aja kayak, sebenarnya gue juga bingung, lu sampein aja. Terus kayak, tapi kadang juga ada orang yang gak mau malah dikasih solusi, kayak, gue cuma pengen didengerin sebenarnya. Kayak kenapa lu malah kayak preaching gue gitu loh. Jadi mungkin ada, mungkin ada baiknya juga kayak kita nanya ke orang tersebut kayak, lu sebenarnya kalau misalnya gue kasih solusi boleh atau enggak, kalau misalnya lu ada solusi. Tapi kalau misalnya lu nggak ada, lu kayak bilang aja kayak sorry banget tapi gue tuh juga bingung kalau masalahnya kayak gini, cuma gue ada kok buat lu kayak gitu. Berarti maksudnya tuh kita tanya aja butuhnya mereka tuh apa gitu ya. Iya benar, kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Berarti kalau misalnya mereka butuhnya misalnya didengerin, berarti udah kita dengerin aja gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka gak minta nasihat, berarti jangan sok-sok kayak ngasih nasihat gitu berarti ya. Iya, gue sih kayak gitu. Jangan sok tau lah. Jangan sok tau. Nah, tapi ini kayak ada hubungannya nih sama pertanyaan gue selanjutnya nih. Soalnya kayak kan tadi kita ngomongin do's-nya nih. Sekarang gue mau nanya don'ts-nya. Kayak kira-kira ada gak sih kayak perilaku default kita yang bener-bener bisa bukannya membangun tapi malah counterproductive, malah memperparah gejala-gejalanya tadi. Menurut lo gimana tuh? Menurut gue ya ini pertanyaan bagus banget sih. Jadi kayak kadang emang ada perilaku-perilaku yang harus kita hindarin gitu loh pas orang lain lagi pengen cerita gitu. Kayak misalnya yang tadi gue bilang kayak lu gak fokus, lu malah main HP, lu malah kayak gak peduli gitu. Itu jangan. Jadi kayak lu beneran fokus aja di situ. Terus misalnya lu memojokkan. Menurut gue memojokkan ini juga sering banget sih, kayak ya lu sih kayak gini. Ya lu sih kayak gini ya. Kalau misalnya emang kalau misalnya emang dia butuh kritik atau saran, jangan kayak lu memojokkan, kayak lu nunjuk-nunjuk ini kayak lu salah itu jangan. Jadi kayak lebih baik lu sampaikan dari I statement gitu loh. Jadi kayak lu bilang kalau menurut gua kadang kalau misalnya dia emang minta saran ya, kalau menurut gua kadang lu kayak gini sih kayak gitu. Jadi kayak jangan kayak kamu salah, tapi kayak aku ngerasa ada bagian ini yang bisa kamu improve gitu loh. Menurut gua kayak gitu. Terus juga sering juga ada orang yang gaslighting atau guilt tripping kayak gitu juga bahaya banget menurut gue. Dan sebenarnya gitu sih, kayak yang penting kasih dia ruang, kayak gak ada salahnya, jangan dijudge gitu loh.
Karena kadang kita juga capek, terus kayak sering banget nih gue ketemu orang kayak, ya Allah, sumpah gue tuh kesel banget kalau misalnya dia cerita masalah cemen kayak gini, gue kan masalahnya lebih berat kayak gitu-gitu, ya jangan. Kayak perlu kita ingat, ini tuh bukan kompetisi siapa yang paling sakit gitu. So true, Kayak bener banget. kita dengerin aja gitu loh. Menurut gue sih kayak gitu. Nah, tadi Jeb ada kata yang menarik itu tuh, Jeb. apa sih tadi? Gaslighting ya? Gaslighting, iya. Gaslighting itu apa sih tadi? BTW gue gak ngerti, sorry. Gaslighting. Jadi gaslighting itu setahu gue ya, itu tuh kayak bentuk manipulasi gitu. Jadi kayak kita bikin orang lain ngerasa bingung. Jadi kayak kita bikin jalan dia berkabut biar dia ngerasa bingung, dia gak bisa lihat faktanya secara lurus demi mencapai apa yang kita mau. Wah, contohnya apa tuh? Contohnya nih misalnya, gue tuh karena gue sering banget denger gaslighting dari masalah romantik gitu ya, kayak masalah orang pacaran gitu. Misalnya kita sering kayak, misalnya nih kita pengen marahin pacar kita, terus kayak kita bilang aja kayak, ya kamu sih waktu itu kamu gak nepatin janji kayak gini-gini, kamu waktu itu bilang kayak gini-gini, kayak kita mengarahkan dia kayak seakan-akan dia salah karena lu pernah bilang kayak gini tapi lu gak nepatin ke gue, tapi padahal gak ada buktinya gitu loh. Jadi kayak dia tuh sebenarnya bohong, kayak dia bikin kita ngerasa kita losing our mind, kayak kita gila, kita apa ya, kita gila, kita bukan kita salah sih, kalau kita salah kan kita guilt tripping ya, tapi kayak kita gila yang kayak kita nggak bisa ngelihat fact-nya secara lurus gitu. Gitu. Jadi dengan cara berbohong sih. Unobjektif gitu jadinya ya. Iya. Go objektif. Okay. Lu ada kayak gini gak sih, kayak spesifiknya, kayak kan kita udah tadi ngomongin soal maksudnya do's and don'ts. Tapi kalau misalnya soal specific words, kayak kan banyak nih vocab yang kita nggak tahu kayak gaslighting gitu. Tapi kalau misalnya dari kata-kata yang kita omongin setiap hari itu ada nggak sih kayak sebenarnya kayak red flags dari word ini, kayak kalau misalnya ada orang atau kerabat deket lu yang ada symptoms gangguan kesehatan mental, lu bener-bener gak boleh ngomong A, ngomong B, ngomong C, kayak kata-kata ini gak boleh keluar dari omongan lu, kayak biar spesifik gitu. Sebenarnya gue sih belum tahu ya kalau misalnya kayak ada gak sih vocab-vocab tertentu, karena balik lagi itu tergantung orangnya, kayak segampang apa dia ke-trigger gitu loh. Gitu sih kalau menurut gue. Jadi mungkin step by step aja dulu kali ya, Jeb. Kayak pertama kita gak boleh kayak gaslight atau kayak make up something yang sebenarnya gak ada tapi kita marahin gitu karena ada gitu kan. Iya. Jadi mungkin perilaku itu bisa sih kita lebih jaga-jaga gitu. Bener banget. Berarti kan ini masuknya ke poinnya self-evaluation, kayak misalnya kita gak boleh ini, kita jangan gini, kita jangan gini. Tapi kayak gimana sih caranya gue tuh tahu apa yang gue omongin gak ofensif, dan gimana caranya gue bisa kayak nilai diri gue sendiri deh, kayak sebelum kayak gue bikin hidup orang lain lebih buruk gitu kesannya. Waduh, parah banget. Gimana caranya? Sebenarnya bisa lu tanyain aja sih ke orangnya. Kayak lu ngerasa gimana gak sih tadi gue ada salah ngomong gak sih, kayak gitu aja sih. Karena menurut gue kadang kita juga, kalau gue pribadi nih, gue sering overthink gitu loh, kayak setiap abis dengerin orang gue tuh agak kayak, gue tadi salah ngomong gak ya, tapi kayak it gets me nowhere gitu loh, kayak nggak membawa gue kemana, nggak membawa gue ke titik terang juga. Jadi kayak menurut gue emang ada baiknya kita tanya kalau kita mau tahu pasti apa efek dari omongan kita terhadap orang tersebut. Kayak gitu kalau menurut gue. Tapi emang karena manusia kompleks banget ya, jadi mungkin yang penting tuh komunikasi aja dulu ya. Bener, diomongin aja dulu yang penting. Omongin aja dulu. Tapi tadi kan lu udah sering cerita nih, kalau misalnya lu merasa terbebani atau bahkan lu jadi gak punya energi untuk ngurusin diri lu sendiri. Sebenarnya emotional support tuh seberapa penting sih buat para penderita gangguan kesehatan mental, karena kayak banyak banget extra measures yang ternyata kita harus ambil nih. Tapi sebenarnya peran kita sebagai emotional support tuh untuk apa sih? Sebenarnya kan menurut gue ya, pentingnya emotional support itu untuk menjaga mental wellness satu sama lain gitu ya. Dia doang, bukan gue doang, satu sama lain. Cuma perlu gue highlight, bukan untuk meringankan gejala mental illness. Jadi kayak kita cuma untuk ngebantu satu sama lain biar kita ngerasa lebih baik aja gitu loh. Cuma kadang ada permasalahan yang sangat berat yang emang bukan ranah kita. Dan kayak kalau misalnya kita coba untuk beneran kita coba untuk ngebantu dia sampai terus-terusan untuk meringankan gejala mental illness dia, kalau misalnya kita ngerasa udah gak sanggup, ada baiknya kita refer dia aja ke orang yang lebih
kompeten, yaitu para ahlinya psikolog atau psikiater. Kalau menurut gue kayak gitu, karena kita juga nggak bisa kan kayak itu bukan kemampuan, itu di luar kemampuan kita gitu loh untuk ngebantu masalah yang sangat kompleks gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya lu merasa udah kayaknya gue udah capek atau kayak gue had enough, dan kalau misalnya gue terus-terusan kayak gini malah gue yang sakit kan, malah jadi ada 2 orang yang sakit gitu kan. Ya jadi kayak baiknya kita refer aja ke orang yang lebih berkompeten gitu. Jadi merasa kalau misalnya gue had enough atau gue udah capek, itu bukan artinya kita orang yang jahat kan. Maksudnya kayak seringkali I feel bad about myself karena ternyata gue gak bisa bantu, atau ternyata gue juga sakit gitu loh. Jadi kayak mungkin ini yang perlu diketahuin ya. Iya sih, kalau menurut gue sih kayak gitu ya, bener banget. Jadi gimana nih Tias, kalau misalnya dari personal experience lo kayak kalau misalnya lo merasa kalau lo udah work out banget gitu, gimana caranya lo handle itu sebagai emotional support system? Kalau gue sukanya me time sih. Kayak gue suka jalan kaki, gue suka yaudah kayak a day for myself gitu, kayak gue break dulu dari orang-orang gitu loh. Kalau gue kayak ya pokoknya mempraktikkan self love aja sih sebenarnya, apa yang works for you, untuk kayak gimana cara kita biar kita bisa merawat diri sendiri, kayak gitu sih kalau gue. Emang harus kayak lebih peka sama diri sendiri sih artinya. Iya bener banget. Jangan dipaksain gitu loh, karena tujuan kita untuk membantu satu sama lain, bukan bikin sakit satu sama lain gitu. Karena kalau kita juga kayak gitu berarti maksudnya bakal counterproductive ya berarti ya. Iya, tujuan kita menolong diri sendiri tuh justru biar kita bisa menolong lebih banyak orang, biar kita nggak sakit duluan. Kalau misalnya kita udah sakit, kita nggak bisa bantuin orang dong. Kayak emangnya itu yang kita mau? Enggak kan, kita emang pengennya bantu sebanyak mungkin gitu kan, bantu orang sebanyak mungkin. Makanya kita juga harus ngebantu diri kita dulu. Lu gak bingung lagi kan Dep? Karena gue udah enggak sih. Artinya maksudnya kayak sekarang gue lebih jelas gitu harus ngapain kalau misalnya ada orang yang curhat ke gue, atau orang yang datang berkeluh kesah. Artinya gue pertama harus active listening ya tadi ya. Yes. Iya betul banget. Terus yang kedua harus probing, artinya kayak gue menandakan diri gue tuh mendengarkan dan masuk ke otak gue gitu. Iya betul banget. Dan pastinya semua tuh harus dimulai dengan komunikasi ya. Berarti kita harus tahu juga kebutuhan mereka tuh apa. Apakah mereka minta nasihat, apakah mereka cuma minta didengerin, apa mereka butuh di comfort. Kayak itu tuh bener-bener penting banget demi kesehatan mental. Bukan dia doang, tapi buat kitanya juga. Dan selain itu kitanya juga harus bener-bener make sure kita tuh udah oke atau belum sih. Kayak apakah kita mungkin butuh kayak tadi, mungkin coping mechanism Tias, me time dulu, atau kayak misalnya nonton film di rumah, atau misalnya dengerin lagu, segala macam. Kayak itu penting banget to make sure we're okay, sebelum kita make sure juga orang lain okay. Karena kalau misalnya enggak, akan sedikit counterproductive gitu kali ya, Share ya. Dan yang paling penting tuh kita tahu tempat aja sih. Kayak kita tuh punya limitasi dan kita gak bertugas untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia gitu ya. Bener banget. Jadi kita bukan superhero, bukan Avengers. Untungnya bukan, susah kan kalau gitu. Kalau gak susah banget. Thank you banget Tia sudah hadir ngobrol-ngobrol di podcast #Zona Aman. Thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini dan tertarik untuk dengerin episode 1-2 dan belum dengerin, bisa cek Spotify kita di #Zona Aman atau bisa cek Instagram kita di @ShineIDN. Yoi, buat tahu konten-konten seputar kesehatan mental yang dibantu oleh Tias juga. Yang dibantu pastinya oleh Tias juga. Thank you so much Tias atas gak cuma di podcast ini tapi kontribusinya di Shine Indonesia juga ya. Iya, keren banget. Thank you banget, kalian juga keren banget. Podcast ini aku ngikutin sih, selalu bagus. Thank you Jatuh so much Ariel. Mungkin Tias sebelum signing off dari podcast ini ada pesan-pesan terakhir mungkin buat teman-teman di rumah yang dengerin. Iya, kalau menurut gue emang gue pengen berpesan lagi kayak balik lagi, ini tuh bukan kompetisi siapa yang paling sakit, dan stop being too selfish or too selfless ya. Kita harus bisa mencapai aktualisasi diri kita, kayak kita harus bisa merasa enough dengan diri kita biar kita bisa lebih berkontribusi terhadap orang lain. Gitu aja sih kalau dari gue. Bener banget, sangat inspiratif dan edukatif sekali lagi ya. Oke, thank you banget Tias. Thank you juga. Kalau gitu sekali lagi gue pamit, nama gue JP. Dan gue Sheryl. Sampai jumpa di podcast #Zona Aman selanjutnya. Bye. See you, thank you, see you soon.